saudara. Pegang aja surat Al-Maidah 68. Qul ya ahlil kitabil lasum ala sayyin hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ahli saja kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil tidak disebut orang beragama. Mereka bilang masuk surga itu harus lewat jembatan Sirotol Mustaqim, yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Nggak dibelah aja kepleset. Musa jatuh dalam dosa nggak? Jatuh dalam dosa. Yesus tidak, karena rohnya adalah roh Allah. Itu bukan cuma di Alkitab, di Al-Quran juga dikatakan. Muhammad nggak usah diomongin, sampai sekarang pengikutnya nyembelihin orang mulu. Jadi dulu saya sholat melulu, saya jauh daripada Tuhan, dan saya dulu cuma taunya Yesus ini adalah manusia. Kalau di agama saya namanya Isa Al-Masih, ya, dan dia statusnya hanyalah nabi. Dan bahkan di dalam surat Ali Imran 57 itu nggak beda sama Musa, nggak beda sama Muhammad, nggak beda sama Adam gitu ya, kalau di ajaran saya dulu. Dan saya nggak pernah mimpi menjadi seorang Kristen, karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, di luar Islam tidak ada agama yang diridhoi Allah. Dan dalam hati saya berjanji hidup mati saya tetap Islam apapun yang terjadi. Itu rencana manusia, tetapi rencana Tuhan beda. Dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya, ya. Jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya, maka dia kejar saya. Jadi saya memang nggak mau. Cukup lama saudara, saya bergumul 2 tahun. Itu tahun 80-an, saya bergumul. Selama 2 tahun, kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Ya, Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius. Dia cuma berkata begini, carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Nah, saya berpikir ya kebenaran itu Islam, yang lain itu nggak benar. Ya, dan saya sepelekan kata-kata itu, tetapi herannya kata-kata itu terus berkumandang di hati saya. Ya, berkumandang. Berhenti-berhenti itu kalau saya sholat doang. Habis sholat suara itu nongol lagi. Terus begitu. Dan saya pikir saya mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena agama Islam agama yang paling dekat sama Islam. Sama-sama ada Musa, sama-sama ada Daud, sama-sama ada Yusuf, sama-sama ada ya yang lain-lain lah sama gitu saudara. Jadi paling dekat. Saya nggak mungkin mendekati Buddha atau Hindu, tapi yang paling dekat ini. Jadi saya mulai masuk gereja, tetapi kalau saya masuk gereja, ya kalau pendetanya ngajak doa orang semua begini, saya cuma melotot aja liatin gini. Ya, nyanyi juga saya nggak ngerti, dengar-dengar aja begitu. Jadi selama 2 tahun. Nah dari saya melakukan hal yang seperti itu, lama-lama mulai tersingkap. Mulai tersingkap gitu ya. Saya mulai mikir dan mulai bandingin gitu. Antara Kristen dan Islam ini. Nah, saya perhatikan. Dan saya mulai tertarik dengan kekristenan. Ya saudaraku. Jadi saya melihat, saya membandingkan begini. Kalau dulu saya mau sholat saja sulit. Artinya saya harus ambil air wudhu, lalu saya harus masuk masjid, harus buka sepatu atau sendal. Kalau sendalnya bagus nanti pulang bisa hilang gitu. Ya, dan saya kadang-kadang pakai aja sendal orang lain yang pikirin amat gitu. Nanti kalau saya sholat misalnya 4 rakaat, udah 3,5, tinggal setengah lagi, kentut, batal. Nyenggol perempuan, batal. Syaratnya cukup berat.
bahasanya harus Arab, ngadepnya harus ke barat. Nah, saya lihat orang Kristen kalau masuk gereja ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, ya, lalu ada yang mandi, ada yang nggak mandi, gitu. Ya nyanyi sambil kentut nggak apa-apa, gitu kan, ya. Ngadepnya boleh kemana aja. Nah, saya ambil kesimpulan kok Kristen gampang ya. Lalu nggak tahu kenapa pikiran saya berpikir ya Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau saya kan dulu mau makan, mau berbuat sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya kita mengakui bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau Allah itu sifatnya pengasih dan penyayang, pasti nggak nyusahin gitu. Dan saya lihat Allah yang nggak nyusahin itu di Kristen. Nah, di situ saya mulai tertarik. Ya. Nah, akhirnya saya mulai mengerti dua-duanya, apa itu Kristen, apa itu Islam. Tapi untuk mengambil keputusan nggak mudah. Kenapa? Ya, saya pasti akan kehilangan keluarga. Saya pasti akan dimusuhin teman-teman. Masjid saya itu cuma, ya ini rumah saya depan sana, 3 rumah saja sudah masjid. Tempat saya suka beribadah. Ya, apa jadinya kalau mereka tahu saya jadi Kristen? Ya, belum lagi bapak ibu saya dan kakek saya itu namanya Kiai Haji Abdul Ghani, punya pesantren terbesar di Lampung. Jadi bisa bayangin situasi saya ya seperti itu. Dan saya takut sekali untuk menjadi Kristen meskipun saya sudah mulai mengerti dan ada keinginan. Lalu saya sempat juga berpikir, apa jadi orang Kristen diem-diem aja gitu ya. Kalau perlu nanti ngomong sama pendetanya, dibaptisnya di kamar mandi gitu. Terus jangan ada yang tahu gitu, satu orang pun gitu ya. Pokoknya hubungannya pribadilah sama Tuhan begitu. Itu saking takutnya gitu. Namun satu hal yang aneh itu adalah dalam satu momen saya harus menyelesaikan 3 lagu di daerah Roxy. Lalu di tengah jalan itu saya bawa mobil, saya ngomong aja begitu, Yesus engkau itu Tuhan atau bukan gitu. Saya ini bingung. Mau jadi Kristen saya takut, mau jadi Islam kok kayaknya saya udah gak kepengen gitu. Ini gimana saya gitu. Nah, disitulah urapan Tuhan itu turun. Saya dijamah dan menangis sejadi-jadinya. Kalau ditanya nangis kenapa, saya juga nggak tahu. Ya, tetapi saya merasakan ada pelukan yang penuh kasih gitu, yang berkata di hati saya, ya seperti Allah itu seperti dia, Tuhan itu seperti menemukan anak yang hilang gitu. Nah, lalu saya dijamah dan di situ saya mendengar dia berkata, akulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kalau kamu tidak percaya kamu mati, katanya gitu. Jadi karena saya takut mati, ya saya terima. Karena saya pikir kalau saya tolak, nyawa saya dibetot gitu. Jadi saya terima, ya Yesus tolong saya percaya gitu. Nah, habis saya ngomong begitu tuh seperti ada beban yang lepas gitu. Ya rasanya lega banget. Dan yang paling ajaib adalah sejak saat itu saya nggak takut kehilangan apapun. Nggak takut kehilangan orang tua, nggak takut kehilangan teman-teman, nggak takut bersaksi, sampai juga nggak takut mati. Makanya saya jadi Kristen tuh nekat banget memang benar. Ya, saya nginjil di mikrolet, saya ketemu haji gitu, rasanya pengen ngomong terus gitu, mau siapa aja. Nah, tetapi memang saya percaya kalau bapak saya, keluarga saya tahu saya jadi Kristen, pasti saya dihakimi, nggak mungkin nggak. Nah, di situ saya persiapkan diri saya, lalu saya kembali lagi belajar Al-Quran, hadis, saya pelajari, lalu puji Tuhan, Tuhan itu memberi waktu yang sangat baik. Ya, salah satu guru saya adalah yang saya sangat cintai itu Hamra Namri. Jadi kebetulan waktu itu rumahnya dekat rumah saya. Ya udah di situ kalau ada apa-apa tanya, ya akhirnya saya jadi pinter. Ya. Dan betul saja satu kali orang keluarga saya dengar saya jadi Kristen, lalu saya dipanggil dan saya dihakimi. Saya disidang gitu. Jadi ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu itu bikin malu orang tua. Bapakmu ini dari kecil sampai tua segini nggak ada satupun keluarga yang Kristen kecuali kamu. Kamu itu udah gendeng, gila apa-apa gitu. Ya, saya jawab, saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh.
Gitu. Ya karena saya udah belajar, saya tahu jawabnya. Mesti begitu, baru nanti dia kan pasti cari tahu. Ya. Kalau saya bilang saya jadi Kristen karena Yesus, bingung nanti dia, itu kan pengalaman pribadi. Tapi kalau karena Muhammad yang nyuruh, nah dia penasaran. Ya suruh buktiin gitu. Oh, saya buktiin. Saya bilang kita ini kalau sholat selalu baca ayat Al-Fatihah. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali, kalau 2 rakaat ya 2 kali, kalau 3 rakaat ya 3 kali baca Al-Fatihah. Di baris keempat dan kelima dikatakan begini, iya kana budua iya kana stain, ihdina sirotol mustaqim. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta petunjuk jalan yang lurus. Saya bilang saya dari kecil sampai seumur ini, kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu. Di ayat mana katanya gitu. Sudah lihat, kiai aja nggak ngerti, saudara. Ya, saya bilang di surat Az-Zukhruf ayat 61. Kayak apa bunyinya? Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wattabi'uni hatsa siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu, ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus. Jadi ya, jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Saya bilang, kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus, saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih, saya bilang. Gitu. Nah, di situ debat lagi. Kamu perhatiin ayat ini, katanya di sini nya ini huruf besar bukan huruf kecil, ikutlah kepadanya. Nya di sini yang dimaksud Allah. Kamu boleh percaya Isa Al-Masih, tapi jangan jadikan dia Allah, karena Allah sama Isa Al-Masih beda, katanya begitu. Nah, saya kasih tahu lagi dalam surat Luqman, ya, surat yang ke-34 ayat 4 dikatakan, yang tahu hari kiamat adalah Allah. Jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah. Surat Az-Zukhruf yang tahu hari kiamat Isa Al-Masih. Kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu sama-sama tahu. Gitu. Kan nggak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan, kecuali Allah dan kecuali Isa Al-Masih. Lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir. Tadinya saya mau dibunuh juga itu. Tapi saya diusir dan tidak diakuin sebagai anak. Ya, itu yang terjadi. Dan akhirnya dia kasih tahu sama semua keluarga, dan nggak boleh ada yang terima saya. Tapi saya bersyukur kesaksian itu cukup lama dan banyak yang mendengar. Dan 7 tahun kemudian bapak saya tiba-tiba ketemu saya. Dia datang ke rumah sore hari. Saya terkejut, waktu itu saya dari luar. Nah, saya bilang, bapak kapan datang? Dari tadi pagi katanya. Ada apa pak? Saya mau cium tangannya, biasa kan kalau kita cium tangan gitu. Dia tepis, gak usah katanya gitu. Terus saya bilang, ada apa pak kesini? Mau ngomong katanya. Ngomong apa? Ngomongin agama katanya. Lo kan dulu udah. Aku tambah bingung katanya gitu. Ya saya bilang, ya jangan bingung-bingung pak. Saya bilang Yesus itu juru selamat, Isa Al-Masih itu juru selamat. Nabi banyak pak, tapi juru selamat cuma satu. Kalau nggak punya juru selamat gimana? Wah, dia bongkar-bongkar lagi ayat dan kita akhirnya dialog. Sampai akhirnya dia bilang, gimana caranya jadi Kristen? Gitu. Saya bilang ya gampang lah pak jadi Kristen mah. Gimana panggil pendeta? Nggak usah, saya aja gitu. Ya bapak ikutin doa saya, ikutin doa. Terus saya bilang, maaf ya pak, aku boleh tumpang tangan di kepala? Ya boleh, silakan aja gitu. Tumpang tangan, saya doakan dan dia terima Yesus saat itu dan dia menjadi Kristen. Dan saya bersyukur sejak saat itu keluarga saya satu persatu mulai menjadi orang percaya. Ya. Dan saya bersyukur juga teman-teman saya banyak yang jadi orang percaya, termasuk Mus Mujiono itu.
Ya, itu Helen Sparingga itu nginjilin dia nggak dianggap gitu. Tapi waktu rekaman sama saya injilin, dia penasaran. Akhirnya jadi Kristen juga. Ya. Nah, kita hari ini kita akan membahas satu tema. Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya. Nah, di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan begini. Tanpa pengetahuan, kerajinan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa bisa salah langkah. Ya, jadi sebagai orang Kristen harus punya pengetahuan. Ya, pengetahuan itu penting, merupakan dasar. Ya, nggak cukup hanya diurapi lalu ya terima Yesus, percaya. Harus punya pengetahuan. Karena pengalaman saya, ketika saya menjadi orang Kristen, saya sangat sayang banget sama orang Islam. Jadi hati saya itu tertuju sama orang Islam terus gitu. Dan saya punya cita-cita pengen punya satu gereja yang semua jemaatnya dari Islam. Itu cita-cita saya dulu. Terus saya doakan itu. Dan saya bersyukur sekarang fokus dipercayakan kepada saya. Fokus itu adalah forum komunikasi umat silaturahmi. Dan semua jemaatnya 80% dari Islam. Saya kumpulin dari 8, 15, 30, sekarang hampir 700. Ya, dan saya hidup dengan iman. Manajemennya, manajemen 5 roti 2 ikan. Udah nggak pakai ini deh, kalau pakai ini mah aduh, bangkrut. Ya, udah jalanin aja gitu. Pokoknya kalau perlu kita diminta berkorban, ya korban gitu, habis-habisan. Tapi herannya, saya nggak miskin-miskin tuh, aneh itu juga. Dan uang kasnya nggak kekuras-kuras, segitu-gitu terus, naik, turun dikit, naik lagi gitu. Unik gitu. Saya melihat Tuhan ini luar biasa gitu, ya, dahsyat. Nah, saya ambilkan dari Yohanes 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini sering kali dipakai oleh saksi Yehova. Karena orang saksi Yehova itu percaya kepada Allah, tapi Yesus hanya utusan. Nggak disembah sebagai Tuhan. Mirip kayak Islam, dan Islam itu sangat dipengaruhi dengan saksi Yehova. Karena pada waktu Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah, istri yang pertama itu agamanya Kristen. Tapi saya curiga Siti Khadijah ini Kristen saksi Yehova kayaknya. Iya, karena memberi pengaruh yang kuat sama Muhammad ini. Muhammad juga begitu. Percaya Allah dan Muhammad itu utusan gitu. Jadi dia buat sebuah agama yang seperti itu. Ya. Nah, Alkitab di sini jelas menulis ini adalah doa Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, kira-kira gini. Inilah kalau orang mau masuk sorga gitu, ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini yang pertama, ya. Mengenal Engkau, saudara. Kita semua sulit sekali bisa mengenal Allah. Tapi kita bisa mengenal Allah kalau Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya. Ya, jadi memang seperti itu. Mungkin kita semua kenal Jokowi, Presiden Indonesia, tapi secara pribadi kita mengenal dia sulit. Tapi kalau dia mau mengenal kita gampang sekali. Dia cari aja, kita pasti ketemu. Dan kita senang kali dicari. Apalagi diteleponin dulu. Jokowi telepon, Junaidi, gue mau ketemu lu, makan yuk gitu. Oh, senang banget saya itu. Ya, saudara pasti gitu, ya. Nah, sama. Jadi memang bukan kita yang mencari Allah, Allah yang mencari kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang pilih kita. Jadi saya dipilih Tuhan, saya bersyukur sekali. Berterima kasih banget Tuhan pilih saya. Kalau enggak, ya kacau ya saudara. Saya bayangin kalau saya mati di Islam. Orang Islam tuh kalau mati dibikin permen saudara. Dipocongin, tuh kayak permen itu kan. Ikat atas, ikat bawah. Telanjang bulat lagi.
Udah gitu kepalanya dipeluntir ngadep ke Mekah, karena kiblat mereka kan ke Mekah. Beda sama kita, kalau kita mati pakai jas keren, ngadepnya ke atas, kan surga di atas, masa di samping? Betul nggak? Dan kita pakai pakaian pesta, keren loh. Kalau dia kan pocongin telanjang bulat gitu gimana? Apa bisa ketemu Tuhan dengan telanjang? Kita ketemu Jokowi pakai kolor aja nggak diterima. Ya kan? Itu satu gambaran. Kenapa kita kalau meninggal itu dipersediakan sedemikian rupa? Ya, di peti mati, ngadepnya ke atas. Wow, luar biasa. Jadi saya pikir-pikir, untung saya nggak, ya, saya dipilih oleh Tuhan. Kalau nggak dipilih, waduh, mau kemana ya saudara? Sulit loh saudara, nggak gampang loh orang percaya Yesus itu. Saya kalau boleh sombong sedikit, nggak pernah saya ngobrol sama orang Islam, entah itu kiai, entah itu ustadz, bisa menang sama saya. Saya berani taruhan, lu kalau menang gua nggak sembah Tuhan lagi, lu yang gua sembah. Nggak ada yang bisa menang saudara. Biar kalah belum tentu jadi Kristen. Betapa beruntungnya kalau saudara jadi Kristen. Makanya orang Kristen itu jangan cuma percaya Yesus, harus bangga punya Yesus. Saya bangga banget jadi orang Kristen, dipilih Tuhan. Wow. Ya, kalau saya boleh memilih, mas saya nggak pengen jadi Kristen. Jangankan masuk gereja, nginjek tanah gereja aja haram. Apalagi masuk gereja. Tapi Tuhan pilih saya. Dia panggil saya. Saya dijadikan orang percaya. Saya diajar, saya dituntun. Saya bersyukur. Memang berat saudara ikut Tuhan. Tahun pertama sampai tahun ke-8 saya bangkrut, saudara, nggak punya apa-apa. Ditinggalkan keluarga, dimusuhin teman-teman, bokeh, mobil tinggal satu hilang. Hilangnya di gereja lagi. Betul-betul. Saya kadang-kadang waktu itu kalau masuk gereja, aduh, orang gereja enak-enak banget nyanyinya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kalau saya lebih cocok nyanyinya, kiri kananku ada hutang, sekelilingku ada hutang. Karena saya makan aja harus hutang. Pimpit utang-utang di warung. Sulitnya luar biasa. Tapi saya bersyukur, 8 tahun cukup ujian. Sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun. Dan Tuhan sangat berkati hidup saya. Ya. Kondisi saya dalam keadaan miskin, didatengin keluarga. Mereka ngelewein semua. Lu si murtad. Lu si jadi orang kafir. Makanya lu dikutuk sama Allah. Sekarang kelihatan kan lu miskin melarat, entar lu masuk neraka. Bukan cuma neraka, keraknya neraka. Tapi saya tetap bertahan. Kenapa saudaraku? Ada sesuatu yang luar biasa ikut Yesus. Biarpun saya susah, tapi iman saya nggak rontok gitu loh. Tetap aja. Bahkan banyak pujian di hati. Biarpun saya ngutang kiri kanan sulit gitu. Tapi damai sejahtera itu tetap ada. Tenang, damai. Dan punya iman yang sangat yakin punya masa depan yang baik. Dalam keadaan susah, melarat, ya begitu yang saya alami. Ya, sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun. Saya tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kalau boleh saya agak sedikit bermegah, tidak ada keluarga saya yang lebih kaya dari saya. Dalam materi, dalam banyak hal. Luar biasa ya. Karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Asal kita setia saja, sungguh-sungguh pasti Tuhan buka jalan. Ya, banyak hal yang kita tidak mengerti dan Tuhan berikan itu. Nah, jadi kita harus mengenal Allah. Kekristenan bukan agama. Yesus datang ke dunia nggak buat agama. Yesus datang ke dunia kedua mencari orang berdosa, dan ketika orang itu menerima dia, orang itu menjadi bait Allah. Bait Roh Kudus. Jangan terjebak dalam keagamaan. Ya saudaraku, Yesus tidak pernah buat agama.
Maka itu kalau kita nginjil, orang Islam suka bilang apa? Kristenisasi. Padahal bukan kristenisasi, selamatisasi. Karena kita tidak mengharapkan orang pindah agama kok. Ya. Seorang menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah. Dan kalau dia menjadi bait Allah, Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, dia pasti berubah. Dan kalau Tuhan merubah kita, bukan cuma kita yang heran, orang lain juga heran. Makanya saya kalau ketemu Rano Karno, Herman Felani, teman-teman dulu, waktu saya main film, mereka suka tanya, Jun, gua heran, lu kok bisa jadi pendeta tuh gimana ceritanya? Saya jawab, jangankan lu heran, gua aja heran. Kenapa? Ada sesuatu yang heran. Hati kita nggak melekat sama dunia. Dunia buat kita cuma sarana hidup. Ya. Saudara punya mobil Jaguar keren juga, nanti kalau mati yang gotong L300 kok. Ya, jadi ya seperti itu. Saya punya rumah, kamarnya 5, saya nggak pernah pindah-pindah di situ-situ aja. Iya kan? Apa ada saking kayanya kita makan apa ya? Beli arwana goreng yuk, kita beli ikan arwana yang harga 50 juta kita goreng. Enggak juga kan? Ya kan? Sederhana sekali sebetulnya hidup itu. Tapi alangkah indahnya selama kita hidup kita bisa jadi berkat. Dan itu hanya dimungkinkan kalau ada Roh Allah di dalam kita.